itu wajar gitu loh. Gagal itu sesuatu yang normal gitu. Jadi ya sudah gitu, kamu coba aja terus gitu. Dan pada akhirnya pasti nanti kalau kita nggak menyerah tuh ada masa di mana nanti kita akan berhasil gitu. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia. Oh Selamat iya, pagi waktu ya Indonesia. waktu Belanda. Nggak apa-apa, Selamat pagi waktu yang di Belanda cuma saya. Tapi riset saya di environmental law. Jadi seperti sama kayak di Indonesia ya, hukum lingkungan itu bagian dari hukum administrasi negara. Jadi karena saya hukum lingkungan, maka saya masuk ke dalam departemen administrative law gitu. Kalau cita-cita iya gitu, tapi apakah dari dulu itu sebenarnya enggak gitu Mbak. Jadi sebenarnya kalau jadi dosen iya gitu, tapi ketika saya jadi dosen pun apakah saya akan melanjutkan S3 ke luar negeri itu sebenarnya belum ada kepikiran gitu. Saya itu baru kepikiran itu tahun 2018. Saya ingat banget itu bulan Oktober, saya mulai mendatangi pameran edukasi di Jakarta pada saat itu yang mengadakan adalah dari Monash University, Australia. Itu saya datang dan saya ambil pesawat yang seharian PP gitu. Jadi berangkat sebelum subuh, bahkan itu saya ingat banget subuhan di Adi Sucipto, pada itu sebenarnya masih Adi Sucipto, pergi ke Jakarta, ikut pameran, biar tahu aja dulu gitu kan, ketemu kayak gini ya apa namanya, dan di situ banyak perwakilan dari Monash University itu yang datang, yang hadir. Kita bisa datang ke stand Fakultas Hukum ya sesuai jurusan kita, karena kita bisa tanya-tanya, ada perwakilan, kemudian ada juga apa namanya, tentang pengenalan apa itu IELTS gitu, bagaimana situasi sebagai mahasiswa S3 gitu ya di Monash University, kemudian alumninya datang dan sharing. Ya itu saya ikut aja. Nah sejak itu kemudian saya semakin termotivasi gitu, wah kayaknya aku harus S3 ke luar negeri gitu. Timeline sebenarnya tidak ada timeline tertulis ya, tapi saya punya aja, maksudnya untuk saat ini saya mau fokus di apa gitu, ada gitu ya. Misalnya 2019 itu saya tidak bukan waktu saya untuk mendaftar beasiswa gitu, bukan waktu saya untuk mencari supervisor atau apa, karena saya sadar gitu loh, karena beasiswa mencari kampus itu pasti membutuhkan kemampuan bahasa Inggris itu tadi kan, itu udah nggak bisa ditawar gitu. Jadi 2019 itu udah padahal banyak beasiswa bukaan pada saat itu, bahkan ada LPDP, ada LPDP Budi, ada BPPLN dulu ya namanya, itu banyak juga teman saya yang berangkat. Cuman udah saya fokus aja dulu gitu. Jadi intinya nggak usah ngelihat orang lain, mungkin mereka juga udah berproses lebih dulu dari saya gitu. Tapi saya lihat ke diri saya, memang saya kurang bahasa Inggris ya. Udah 2019 itu adalah tahun saya untuk IELTS, les IELTS. Gitu. Ada gitu ya, walaupun yang namanya daftar perguruan tinggi di luar negeri itu proposal itu bukan seperti di Indonesia yang berhalaman-halaman, enggak ya, kadang mereka cuma minta 5 halaman gitu. Jadi kalau ide riset itu sudah ada gitu. Apakah ide riset itu sudah saya tuangkan dalam bentuk proposal yang ideal? Nah itu tentu saja belum gitu. Tapi ide itu sudah ada gitu, sudah saya tulis juga secara kasar gitu. Nah 2020 sebenarnya saya udah siap gitu, udah dapat calon pembimbing juga gitu ya dari Master University pada saat itu, kan langsung Groningen itu masih long story gitu ya. Tapi saya menyasar gitu satu profesor gitu, ada di master ini, beliau sudah setuju untuk menjadi pembimbing saya, tapi belum dapat LOA dari universitasnya, belum gitu. Nah tapi dilalah 2020 COVID waktu saat itu, dan tidak ada beasiswa dalam negeri yang buka gitu karena peristiwa COVID. Ya sudah gitu kan, saya berarti saatnya untuk ya udah berarti menajamkan proposal aja mungkin gitu. Nah terus tapi di 2020 itu saya juga banyak ikut, ada talent scouting dari Dikti gitu ya, untuk persiapan dosen yang untuk studi ke luar negeri itu saya ikuti gitu. Kemudian IELTS juga saya masih terus belajar gitu, karena terus terang ya untuk IELTS itu apalagi untuk jurusan hukum itu ada
kemampuan writing-nya itu biasanya lebih tinggi gitu. Nah, saya mungkin secara overall-nya sudah ya bisa dikatakan itu sudah layak, tetapi kalau secara writing itu yang benar-benar challenging, gitu, saya lagi-lagi kemudian ngambil les IELTS khusus untuk writing gitu. Jadi saya ngambil les IELTS sudah nggak cuma sekali dua kali ya gitu, tapi beberapa kali, dan apalagi untuk writing itu benar-benar saya bisa ngambil 2-3 kali gitu. Itu saya lakukan di tahun 2020 gitu, dan sembari menunggu beasiswa yang bukaan, tapi ternyata 2020 pun tidak ada beasiswa yang buka gitu. Jadi ya sudah gitu. Kemudian saya baru 2021. Nah, 2021 itu adalah ya udah waktu saya untuk melamar beasiswa 2021. Beasiswa apapun yang ada pada saat itu semuanya saya coba gitu. Dan dilala 2021 itu adalah waktu saya untuk belajar untuk menghadapi kegagalan gitu. Di 2021 saya daftar beasiswa nggak ada yang lolos Mbak gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu ya. Yang kok nggak nyerah gitu ya, gagal berkali-kali kok nggak nyerah, karena saya udah melihat persiapan saya tuh udah dari 2019, 2020, masa udah banyak yang saya korbankan, masa saya menyerah gitu kan, malah kayaknya tuh bikin lagi gitu loh, nyoba beasiswa tuh bikin lagi gitu. Nah, baru goalnya itu di 2022 gitu, berangkatnya 2023. Prosesnya lama ya. Prosesnya sungguh sih, ngebayanginnya tuh yang merasakan itu roller coasternya itu ya Bu ya, terasa banget. Iya, tapi kok ternyata sebenarnya seru juga Mbak gitu. Maksudnya menjalani itu ternyata ya seru juga, ada pengalaman, banyak hal yang bisa kita pelajari, dan lebih penting lagi kita juga ternyata kita bisa mengenal diri kita sendiri. Ternyata saya persisten juga ya orangnya gitu. Ternyata saya endurance tuh tidak mudah menyerah gitu dengan kegagalan, tidak mudah menyerah dengan kesulitan. Jadi akhirnya saya mengenal diri saya sendiri juga gitu. Terbukti gitu kan, maksudnya dengan proses yang panjang itu saya tidak menyerah gitu. Apa yang kemudian selalu membuat Ibu semangat lagi? Karena sebagai manusia mungkin kita juga pasti akan kecewa, terus juga dengan kesulitan mendapatkan ini itu kita juga bisa menyerah. Apa yang pada saat itu tetap menjaga konsistensi dan keinginan Ibu untuk tetap lanjut PhD ini, tetap gitu dengan beasiswa, gimana? Ya itu tadi yang pertama, karena udah banyak hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan, sudah banyak hal yang kita persiapkan. Saya udah les IELTS, saya sudah tes IELTS, yang dimana itu bukan cuma invest waktu, nggak cuma invest energi, tapi juga invest biaya gitu ya. Tahu sendiri lah, les IELTS tuh sekali ngambil sekarang mungkin harga 3 juta ya, dan itu saya beberapa kali ngambil gitu. Les IELTS juga lumayan costly juga gitu. Nah itu satu. Jadi saya lebih ke udah sejauh ini, udah sebanyak ini yang saya investkan, masa saya menyerah sih gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya juga membaca kisah-kisah orang-orang pada pejuang beasiswa gitu. Dari kisah-kisah mereka, ya mereka juga berjuang gitu loh. Maksudnya nggak jarang, bahkan kalaupun ada, tapi saya yakin 90% orang yang dapat beasiswa itu nggak langsung sekali apply diterima. Itu kayaknya kalaupun ada tuh nggak banyak yang kayak gitu. Bahkan mereka harus merasakan dulu kegagalan berkali-kali gitu ya. Nah itu yang kemudian memotivasi saya. Jadi saya tuh gagal tuh wajar gitu loh. Gagal itu sesuatu yang normal gitu. Jadi ya sudah gitu, kamu coba aja terus gitu. Dan pada akhirnya pasti nanti kalau kita nggak menyerah tuh ada masa di mana nanti kita akan berhasil gitu. Itu yang lebih menguatkan. Kemudian yang menguatkan juga ya tadi keinginan untuk saya tuh ingin hidup saya tuh nggak monoton gitu. Karena Mbak Suha bayangin aja, saya kecil ya, dari kecil kemudian SD di Jogja, SMP di Solo ya, agak ya meloncat tapi nggak jauh banget gitu ya, Solo, kemudian SMA, kuliah, S1, S2 sampai kerja di Jogja. Coba kan itu gitu ya, monoton sekali gitu dan bosen gitu. Saya terus bosen gitu, dan saya ingin punya pengalaman yang berbeda gitu, yang saya ingin aja ngerasain kehidupan yang berbeda lah gitu.
Nah, mungkin dengan sekolah ini ada kesempatannya gitu. Jadi ya itu yang kemudian memotivasi saya untuk terus berjuang meskipun ya saya dihadapkan dengan banyak kegagalan gitu. Jadi menghubungi supervisor itu sama ya, saya tuh juga belajar dari pengalaman orang lain gitu. Ya udah berterima kasih lah dengan orang-orang yang tidak pelit ilmu gitu ya. Maksudnya mereka mau men-share pengalaman mereka melalui blog gitu ya. Saya baca-baca tuh blog-blog apa namanya orang-orang yang pada pernah sekolah ke luar negeri dan mereka menuliskan dalam blognya. Dan kemudian juga sama seperti yang Mbak Suha lakukan itu, saya juga suka menonton YouTube gitu ya, kayak gini misalkan ngobrol-ngobrol soal bagaimana pengalaman mereka dalam mencari sekolah, dalam mencari supervisor, yaitu itu bermanfaat sekali buat saya gitu. Jadi saya punya gambaran. Kemudian ya satu hal juga itu yang perlu ditanamkan, bahwa supervisor di luar negeri, para profesor, mereka itu sangat terbuka gitu ya. Mereka itu sangat terbuka, maksudnya sangat encourage gitu ya, sangat mendukung gitu. Tidak pernah kemudian, saya tahu waktu saya meng-apply supervisor pertama kali itu, tuh proposal tuh benar-benar belum layak lah dikatakan begitu. Tapi ya mereka tidak kemudian mengatakan, wah proposal kamu tidak layak, kamu harus enggak gitu. Mereka pasti appreciate dulu gitu. Wah itu topik yang bagus, yang sangat menarik gitu. Nah, rata-rata supervisor di luar negeri, para profesor gitu ya, selama saya mencari gitu ya, dan saya sampai di sini, mereka sangat sangat appreciate. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu minder, enggak gitu. Jadi yang selama kita punya keinginan, kita tunjukkan kesungguhan kita, mereka pasti appreciate gitu. Walaupun mereka pada akhirnya tidak bisa membimbing kita, tapi setidaknya pasti mereka akan mengapresiasi. Nah, mengenai caranya, yang pertama itu adalah yang tentu cari calon supervisor yang itu tentu bidang risetnya itu sesuai, itu udah kunci itu gitu. Jadi yang pertama adalah bidang risetnya itu yang sesuai dengan yang kita minati. Dan kemudian yang kedua, caranya bagaimana ya? Tentu dengan membaca publikasi-publikasinya. Atau cara idealnya adalah bukan dengan menarget orang gitu ya, tapi dengan kita menyusun proposal gitu ya Mbak ya. Pasti kan kita baca gitu. Kita baca banyak jurnal, kita baca banyak referensi. Kalau misalkan ada satu nama gitu atau beberapa nama yang itu kok artikelnya sering kita baca, nah itu sebenarnya sudah tanda bahwa mungkin riset kita inline sama beliau gitu ya. Nah kenapa tidak approach beliau itu sebagai untuk menjadi calon pembimbing kita gitu. Nah itu satu cara. Yang kedua, kalau misalnya kita sudah menargetkan universitasnya, ya nggak apa-apa. Misalkan punya impian dari dulu pengen kuliah di Universitas A misalkan, buka saja di website universitas itu ya, kampus-kampus di luar negeri itu pasti website itu menjadi fasilitas yang benar-benar dikelola gitu ya. Profil setiap staffnya itu pasti ditampakkan di situ, bahkan ada emailnya, bahkan ada keahliannya itu di bidang apa begitu, bahkan ada publikasinya, itu udah lengkap biasanya di situ. Kita bisa juga mulai mencari dengan cara seperti itu, misalnya kalau kita sudah pengen kuliah di tempat itu. Nah jadi seperti itu, dengan dari bacaan atau dari mencari di website, dan kemudian setelah itu kita punya proposal dan gak usah ragu untuk meng-approach melalui apa. Idealnya di sini melalui email gitu. Pasti email itu adalah sarana komunikasi yang paling lazim digunakan di sini gitu. Approach aja via email gitu. Sampaikan maksud keinginan kita gitu ya untuk studi S3 dan di bawah bimbingan beliau gitu. Iya, sekarang kesibukannya ya prioritas utama adalah studi, mengerjakan riset gitu. Jadi karena di sini kan sistemnya S3 itu seperti staf universitas, staf peneliti begitu ya. Jadi bukan student, tapi sebagai staf peneliti, dan
kayak orang kerja aja, tiap hari datang ke kantor gitu, yang kantornya juga di kampus. Habis itu ya udah ngerjain riset. Setiap saya awalnya seminggu sekali gitu ya ketemu sama supervisor gitu. Tapi sekarang setelah proposal goal gitu, kemudian kita 2 minggu sekali gitu. Jadi setiap 2 minggu itu selalu ada target-target yang harus saya setorkan untuk meeting berikutnya gitu. Jadi supervisor saya 48 jam sebelum meeting saya sudah harus menyerahkan progres gitu, progres tulisan saya, progres yang kemarin misalkan ada revisi atau ada tambahan atau perlu ditambahkan, itu dalam 2 minggu itu harus saya kerjakan gitu untuk kemudian meeting berikutnya gitu, untuk kita berdiskusi lagi apa yang perlu diperbaiki, atau kamu misalkan saya harus bisa untuk melanjutkan ke chapter berikutnya atau sub chapter berikutnya kayak gitu. Jadi ya itulah aktivitas utama saya, ya menyelesaikan tugas-tugas dari supervisor saya untuk meeting berikutnya kayak gitu. Tengah-tengah menyelesaikan target-target itu, ya kalau misalkan mau ada course atau ada training, ada workshop yang sekiranya itu berkaitan gitu ya dengan riset yang saya sedang kerjakan, itu bisa saya ambil gitu, tapi sifatnya tidak wajib.